warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah ekonomi sumber daya pertanian. Di sini kami akan membahas materi tentang sumber daya air dan sumber daya tanah. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Sang Nyoman Budiratna Putra dengan NIM C1G022147. Saya Rahma Yulianti dengan NIM C1G022135. Saya Septiana Nayani dengan NIM C1G022150. Saya Novita Wirana dengan NIM C1G022128. Saya Nisma Malina dengan NIM C1G022127. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Materi pertama adalah sumber daya tanah. Sumber daya tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia karena sumber daya tanah merupakan masukan yang diperlukan untuk setiap bentuk aktivitas manusia. Penggunaan tanah pada umumnya tergantung pada kemampuan tanah dan lokasi tanah. Penggunaan terluas misalkan di desa sebagai lahan pertanian, kemudian kota sebagai lahan pemukiman, industri, dan perdagangan. Oleh karena itu, tanah memiliki nilai ekonomi dan nilai pasar yang berbeda-beda. Seseorang akan menggunakan tanahnya sesuai dengan konsep penggunaan tertinggi dan terbaik. Penggunaan terbaik ini tergantung dari si pemilik sendiri, apakah dinilai dengan uang atau dinilai yang tak dapat diraba atau intangible ataupun nilai-nilai sosial. Untuk mengejar pemenuhan kebutuhan manusia yang harus berkembang dan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemanfaatan sumber daya tanah seringkali kurang bijaksana dan untuk jangka pendek sehingga kurang mempertimbangkan kelestarian sumber daya tersebut. Akibatnya terjadi penurunan persediaan sumber daya tanah yang berkualitas. Aspek konservasi sumber daya tanah. Konservasi sumber daya tanah berarti penempatan tiap bidang tanah yang pada cara yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukan tanah tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Tujuan dari konservasi ini adalah mencegah kerusakan tanah, memperbaiki tanah yang rusak, memelihara serta menaikkan kesuburan tanah agar tercapai produksi setinggi-tingginya dalam waktu yang terbatas. Penerapan konservasi tanah ada kaitannya dengan kemampuan tanah, di mana tiap kelas tanah memerlukan teknik konservasi tertentu. Arsyad mengemukakan ada 8 kelas kemampuan tanah. Tanah kelas 1 sesuai untuk penggunaan pertanian tanpa memerlukan tindakan konservasi tanah yang khusus dengan ciri datar, solom tanah dalam, berstruktur halus atau sedang, mudah diolah dan responsif terhadap pemupukan. Kemudian tanah kelas 2 sesuai untuk segala jenis penggunaan pertanian dengan sedikit hambatan dan ancaman kerusakan, dengan ciri berlereng landai, solom tanah dalam dan berstruktur halus sampai agak halus. Kemudian tanah kelas 3 sesuai untuk segala jenis penggunaan pertanian dengan hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari tanah kelas 2, sehingga memerlukan tindakan konservasi tanah khusus dengan ciri berlereng agak miring, berdrainase buruk, kedalaman solom tanah sedang atau permeabilitasnya agak cepat. Kemudian selanjutnya adalah tanah kelas 4 sesuai untuk segala jenis penggunaan pertanian dengan hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari tanah kelas 3, sehingga memerlukan tindakan khusus konservasi tanah yang lebih berat dan lebih terbatas waktu penggunaannya untuk tanaman semusim. Dengan ciri kemiringan lereng itu 15-30% atau berdrainase buruk, kedalaman solom dangkal. Selanjutnya adalah tanah kelas 5. Adalah tanah yang tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim tetapi lebih cocok ditanami tanaman untuk makanan ternak secara permanen atau dihutankan. Tanah kelas 5 ini memiliki ciri-ciri tempat datar atau agak cekung sehingga selalu tergenang air atau terlalu banyak batu di atas permukaannya. Tanah kelas 6 tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim karena terletak pada lereng yang agak curam sekitar 30-45% sehingga mudah tererosi atau kedalaman solom tanah yang sangat dangkal atau telah mengalami erosi berat. Tanah ini lebih sesuai untuk padang rumput atau dihutankan. Selanjutnya adalah tanah kelas 7. Sama sekali tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim tetapi lebih baik atau sesuai untuk ditanam vegetasi permanen. Ciri dari tanah kelas 7 yaitu terletak pada lereng yang curam sekitar 45-65%, kedalaman solom tanah dangkal atau telah mengalami erosi yang sangat berat.
Yang terakhir adalah tanah kelas 8. Tanah kelas 8 tidak sesuai untuk usaha produksi pertanian dan harus dibiarkan pada keadaan alami atau di bawah vegetasi alam dengan ciri berlereng sangat curam atau lebih dari 90% permukaan tanah ditutupi batuan lepas atau berstruktur kasar. Dari kedelapan kelas tanah tersebut dapat kita ketahui bahwa semakin meningkat kelas tanah, semakin kecil kemungkinan untuk ditanami sebagai lahan pertanian. Maka yang paling efektif untuk ditanam sebagai lahan pertanian adalah tanah dengan kelas 1, dan yang tidak sama sekali dapat ditanam adalah tanah dengan kelas 8. Aspek ekonomi sumber daya tanah. Sewa tanah merupakan konsep penting dalam teori ekonomi sumber daya tanah. Sewa tanah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sewa tanah atau kontrak rent sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik di mana pemilik melakukan kontrak sewa dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah keuntungan usaha, economic rent atau land rent, yang merupakan surplus pendapatan di atas biaya produksi atau harga input tanah yang memungkinkan faktor produksi tanah dapat dimanfaatkan dalam proses produksi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai sewa tanah sebagai surplus ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa surplus ekonomi itu merupakan suatu kondisi di mana penawaran terhadap suatu barang itu lebih tinggi daripada permintaan. Sewa tanah sebagai surplus ekonomi itu dapat diartikan atau dapat merujuk kepada keuntungan yang diperoleh oleh pemiliknya yang dapat melebihi biaya produksinya. Di mana dalam sewa tanah pada konteks ekonomi itu dianggap sebagai surplus karena nilai yang akan disewakan itu lebih besar didapatkan daripada biaya untuk mempertahankannya. Adapun perbedaan surplus ekonomi sumber daya tanah itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama ada kesuburan tanah dan yang kedua ada lokasi ekonominya. Yang pertama yaitu mengenai kesuburan tanah. Tanah yang subur secara alami itu akan menghasilkan output pertanian yang lebih tinggi dengan input yang sama jika dibandingkan dengan tanah yang kurang subur. Produktivitas inilah yang akan menghasilkan pendapatan petani yang lebih tinggi sehingga dapat dikatakan atau dapat diterjemahkan sebagai surplus ekonomi yang lebih besar. Sehingga ini sejalan dengan sewa tanah sebagai surplus ekonomi, yaitu di mana kelebihan biaya yang dihasilkan lebih tinggi daripada total biaya. Yang kedua yaitu ada perbedaan lokasi ekonominya. Lokasi tanah yang strategis misalnya dekat pasar, perkotaan, transportasi atau dekat infrastruktur penting lainnya itu dapat meningkatkan nilai ekonomi. Di mana aksesibilitas yang lebih baik itu dapat mengurangi biaya transportasi dan juga distribusi yang dianggap dapat meningkatkan nilai probabilitas dan meningkatkan surplus ekonomi. Sebaliknya, jika tanah tersebut sulit dijangkau maka akan meningkatkan biaya logistik yang lebih tinggi dan juga surplus ekonomi yang lebih rendah. Materi selanjutnya adalah teori sewa tanah model klasik. Teori yang pertama berasal dari teori David Ricardo yang memberikan konsep sewa tanah berdasarkan perbedaan kesuburan tanah dalam konteks pertanian. Sewa tanah ditentukan oleh tingkat kesuburan tanah dan pola penggunaannya dengan asumsi tanah tersedia tak terbatas, namun tanah yang subur sangat terbatas. Sewa tanah akan semakin tinggi jika kesuburan tanah tinggi, dan begitu pula jika kesuburan yang dimiliki tanah rendah, maka sewa yang akan didapat akan lebih rendah karena diperlukan biaya yang lebih tinggi untuk melakukan pengolahan untuk tanah tersebut. Sewa tanah menurut David Ricardo hanya akan muncul ketika penduduk bertambah, sehingga permintaan akan tanah menghendaki digunakannya tanah yang kurang subur oleh masyarakat. Ricardo berasumsi bahwa pada daerah pemukiman baru terdapat sumber daya tanah yang subur dan berlimpah, serta tidak ada membayar sewa atas penggunaan lahan karena jumlah penduduk yang masih sedikit. Sewa tanah akan meningkat dan muncul ketika jumlah penduduk bertambah dan permintaan atas tanah meningkat, dan akhirnya menghendaki digunakannya tanah yang kurang subur oleh masyarakat. Teori selanjutnya adalah teori Von Thunen
yang hanya menambahkan kekurangan teori sewa tanah dari David Ricardo, yaitu mengenai jarak tanah dari pasar. Fontaine melihat bahwa tanah atau daerah yang subur dekat dengan pusat pasar akan memiliki sewa yang lebih tinggi dibandingkan tanah atau daerah yang jauh dari pusat pasar. Fontaine berpendapat bahwa sewa tanah berkaitan dengan biaya transportasi dari lokasi tanah yang digunakan ke pusat pasar. Maka semakin jauh tanah tersebut dari pusat pasar, biaya transportasi yang digunakan akan semakin tinggi, hingga menyebabkan biaya sewa yang diterima akan semakin rendah. Menurut Fontaine, tingkat sewa lahan adalah paling mahal di pusat pasar dan makin merendah apabila makin jauh dari pasar. Dengan asumsi, kecuali perbedaan jarak ke pasar, semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan. Materi selanjutnya adalah terkait penentuan harga tanah. Penentuan harga tanah biasanya menggunakan konsep ekonomi keren atau sewa tanah, yaitu surplus yang akan diterima dari penggunaan tanah tersebut oleh pemilik tanah. Harga tanah tidak hanya ditentukan oleh pendapatan saat ini, melainkan oleh potensi aliran bersih yang akan diterima di masa mendatang. Investor mempertimbangkan prospek penggunaan tanah dalam jangka panjang, seperti pembangunan properti, kegiatan komersial, dan pertanian. Sehingga penilaian tanah berfokus pada harapan dan proyeksi pasar, menekankan pendekatan strategis yang berorientasi pada pertumbuhan dari tanah tersebut di masa mendatang. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang bisa menentukan tinggi dan rendahnya harga suatu tanah. Faktor yang pertama ada faktor kegunaan dan kepuasan. Tanah yang memiliki fungsi dan manfaat yang lebih tinggi cenderung memiliki harga yang lebih mahal. Contohnya, jika tanah tersebut berada di lokasi yang strategis, dekat dengan pusat kota, dan memiliki potensi yang fleksibel untuk dikembangkan di masa mendatang, akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada pembeli sehingga bisa meningkatkan nilai tanah. Faktor yang kedua, ada faktor kelangkaan. Kelangkaan merupakan faktor fundamental dalam ekonomi yang mempengaruhi harga. Semakin sedikit jumlah tanah yang ditawarkan pada lokasi tertentu akan meningkatkan harga tanah tersebut. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, sementara pasokan tanah terbatas. Faktor yang ketiga ada faktor permintaan. Permintaan terhadap tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perubahan demografis. Ketika permintaan untuk tanah di suatu daerah meningkat, misalnya akan adanya proyek pembangunan atau peningkatan populasi, harga tanah di daerah tersebut juga akan naik. Hubungan antara permintaan dan penawaran tanah adalah kunci dalam menentukan harga. Faktor yang keempat ada faktor kemudahan untuk dipindahkan. Kemudahan dalam pengalihan hak atas tanah juga mempengaruhi nilai tanah. Jika proses legalitas dan administrasi untuk memindahkan hak atas tanah tersebut mudah dan cepat, maka nilai tanah akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika terdapat banyak kendala dalam proses transfer tersebut, nilai tanah bisa menurun. Faktor ini mencakup aspek legalitas kepemilikan dan kebijakan pemerintah terkait penggunaan lahan. Kegunaan, kelangkaan, dan permintaan sumber daya tanah dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama ada tingkat produktivitas. Tingkat produktivitas tanah merujuk pada kemampuan tanah untuk menghasilkan hasil pertanian atau penggunaan lainnya. Tanah yang subur dan memiliki kualitas fisik serta kimia dan biologi yang baik akan lebih produktif, sehingga meningkatkan nilai tanah dan permintaan akan tanah tersebut. Yang kedua ada lokasi tanah yang bersangkutan. Tanah yang dekat dengan infrastruktur seperti jalan raya, pusat bisnis, dan fasilitas-fasilitas publik cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. Keberadaan fasilitas umum tersebut akan meningkatkan harga nilai tanah, serta lokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut akan lebih diminati. Meningkatnya harga tanah berkaitan dengan banyaknya fasilitas yang dikembangkan dan diciptakan, terutama oleh investasi pemerintah yang bersifat pekerjaan umum, seperti pembangunan jalan, fasilitas listrik, lapangan, dan saluran irigasi. Pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi lainnya meningkatkan aksesibilitas suatu area. Tanah yang sebelumnya sulit dijangkau menjadi lebih mudah diakses, sehingga meningkatkan daya tarik pembeli dan pengembang. Contohnya, pembangunan jalan tol baru seringkali menyebabkan lonjakan harga tanah di sekitarnya.
Harga tanah yang semakin tinggi dapat mendorong meningkatnya harga-harga umum atau inflasi, karena tanah yang walaupun tidak produktif sering dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan. Harga tanah yang tinggi dapat berkontribusi terhadap inflasi karena tanah sering digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan. Meskipun tanah tersebut mungkin tidak produktif, nilai yang tinggi memungkinkan pemiliknya untuk mengakses pembiayaan yang lebih besar. Inflasi umum yang terjadi akibat peningkatan harga tanah dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Hal ini terjadi karena biaya pembangunan meningkat seiring dengan naiknya harga material dan upah kerja, pada gilirannya mempengaruhi harga properti secara keseluruhan. Hingga dapat disimpulkan, secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah berperan signifikan dalam mendorong kenaikan harga tanah. Dengan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup di suatu area, permintaan terhadap tanah akan meningkat, yang dapat menyebabkan inflasi di sektor properti dan ekonomi secara umum. Materi ketiga yaitu alokasi sumber daya air. Air merupakan barang ultra esensial bagi kelangsungan hidup manusia, karena tanpa air manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup. Namun di sisi lain kita sering bersikap menerima air begitu saja sebagai hal yang terus ada tanpa mempertanyakan keadaannya. Dalam ilmu ekonomi dikenal dengan water diamond paradox atau paradoks air dan berlian, yang menyatakan kontradiksi yang tampak bahwa berlian lebih berharga daripada air, meskipun air penting bagi kehidupan manusia. Kontribusi air terhadap pembangunan ekonomi dan sosial juga sangat vital, karena awal peradaban manusia dan lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi juga dimulai dari sumber-sumber air seperti sungai dan mata air. Alokasi sumber daya air merupakan masalah ekonomi untuk menentukan bagaimana suplai air yang tersedia harus dialokasikan kepada pengguna atau calon pengguna. Penggunaan air di sini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok konsumtif dan kelompok non-konsumtif. Yang mana kelompok konsumtif ini merupakan kelompok yang memanfaatkan air untuk kegiatan konsumsi, yang memperlakukan air sebagai sumber daya yang terbarukan. Contohnya seperti rumah tangga, industri, pertanian, dan maupun kehutanan. Terus yang kedua, di sini ada kelompok non-konsumtif, yang mana kelompok non-konsumtif ini merupakan kelompok yang memanfaatkan air hanya sebagai media pertumbuhan ikan, sumber energi, dan rekreasi, yang mempertahankan air sebagai sumber daya yang tidak terbarukan. Berikutnya ada masalah penggunaan sumber daya air. Jadi masalah pada penggunaan sumber daya air itu terbagi menjadi 5. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana pengalokasian air yang tersedia atau water supply antara berbagai penggunaan atau sektor. Jadi maksudnya ini itu menyoroti bahwa bagaimana air yang terbagi itu digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pada pertanian, rumah tangga, industri, maupun lingkungan. Lalu yang kedua ada bagaimana mendistribusikan air di antara pemakai air. Jadi ini tuh berkaitan dengan bagaimana menyalurkan air yang sudah dialokasikan kepada masing-masing pengguna. Nah, misalnya bagaimana cara memastikan setiap rumah tangga itu mendapatkan jatah air yang sama, atau bagaimana mengatur distribusi air ke industri-industri besar. Yang ketiga ada bagaimana pengalokasian air di antara daerah yang berbeda. Ini tuh membahas tentang bagaimana kita membagi-bagi air di antara daerah yang berbeda, terutama di daerah yang memiliki ketersediaan air yang tidak merata. Misalnya, bagaimana memastikan daerah yang kekurangan air tetap mendapatkan pasokan yang cukup, sementara daerah yang surplus tidak membuang-buang air karena mereka berpikir bahwa masih memiliki jumlah air yang sangat banyak. Lalu yang keempat, ada bagaimana mendistribusikan air di antara waktu. Jadi ini tuh menyangkut bagaimana mengatur penggunaan air sepanjang waktu. Misalnya,
apakah kita menyimpan lebih banyak air di waduk pada saat musim hujan untuk digunakan di musim kemarau, atau bagaimana kita mengatur penggunaan air agar tidak kekurangan air di masa depan. Lalu yang kelima adalah bagaimana seharusnya pengelolaan atau siapa pengelola sumber daya air itu. Jadi ini tuh membahas siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air dan bagaimana seharusnya pengelolaan tersebut dilakukan. Apakah pengelolaan dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau kombinasi dari keduanya? Dan bagaimana kita memastikan pengelolaan yang efektif dan dapat secara berkelanjutan. Lalu, timbulnya kelangkaan sumber daya air itu berasal dari dua sisi. Yang pertama itu ada sisi permintaan dan yang kedua ada sisi penawaran. Pada sisi permintaan ini tuh karena meningkatnya kebutuhan air masyarakat. Nah, maksudnya itu mengacu pada peningkatan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup yang menyebabkan kebutuhan akan air bersih itu semakin meningkat. Semakin banyak orang, semakin banyak pula air yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci pakaian, untuk industri, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada pada sisi penawaran. Nah, pada sisi penawaran ini sumber daya air telah menyusut persediaannya yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain itu kerusakan pada sistem perlindungan air, terutama rusaknya vegetasi penutup tanah, serta terjadinya pencemaran laut dan danau yang mengurangi kemampuan penguapan air. Jadi maksudnya itu adalah menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih, kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan dan pencemaran air dapat mengganggu siklus hidrologi dan mengurangi kapasitas alam dalam penyediaan air bersih. Berikutnya, untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya air ini diperlukan upaya yang komprehensif, yaitu secara luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Itu terdapat 4. Yang pertama itu konservasi air dengan cara menghemat penggunaan air, memperbaiki sistem irigasi, dan menerapkan teknologi pengelolaan air dan pengolahan air yang efisien seperti menggunakan teknologi terbaru untuk mengolah air kotor atau limbah menjadi air bersih yang layak digunakan kembali. Yang kedua ada pelestarian lingkungan, yaitu dengan melakukan reboisasi, menjaga kualitas hidup air, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada pengelolaan tata ruang. Ini tuh membuat perencanaan penggunaan lahan yang bijaksana seperti memisahkan kawasan pemukiman, industri, dan pertanian. Lalu yang keempat ada peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, ini tuh meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air dan mendorong perilaku hemat air. Berikutnya ada karakteristik sumber daya air dan konsep ekonomi air. Yang pertama ada mobilitas air. Air itu merupakan sumber daya yang sangat dinamis dan sulit untuk dikendalikan sepenuhnya. Sifatnya itu mudah mengalir, menguap, meresap, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya melalui banyak media seperti daun, ini mana membuat air ini itu menjadi sumber daya yang sulit untuk dimiliki secara eksklusif. Jadi, karena demikian maka konsekuensinya itu membuat air itu menjadi sulit dijadikan komoditas ekonomi. Lalu yang kedua ada sifat skala ekonomi yang melekat. Jadi ini tuh mengacu pada situasi di mana semakin besar jumlah produksi atau layanan yang dihasilkan, maka biaya produksi per unit akan semakin menurun. Dalam konteks air, semakin banyak air yang didistribusikan, biaya produksi per unit atau misalnya biaya untuk pengolahan, penyaluran, dan perawatan infrastruktur itu cenderung semakin murah. Lalu ada yang ketiga ada sifat penawaran air dapat berubah-ubah. Ini tuh difaktori oleh waktu, ruang, dan kualitas. Nah, pada waktu itu misalnya curah hujan yang berbeda-beda pada setiap musim akan mempengaruhi ketersediaan air
di sumber-sumber air seperti sungai, danau, dan waduk. Pada musim kemarau biasanya ditandai dengan berkurangnya ketersediaan air, sementara pada musim hujan pada musim hujan itu jumlah airnya itu meningkat seperti itu. Lalu ruang ini tuh maksudnya ketersediaan air itu sangat bervariasi antar wilayah. Daerah pegunungan tuh biasanya memiliki sumber air yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah gurun. Lalu yang ketiga, kualitas. Aktivitas manusia itu dapat menyebabkan pencemaran air karena menimbulkan ada kegiatan industri, misalnya itu pada limbah industri, lalu pada kegiatan pertanian dan limbah domestik juga. Nah, jadi sehingga ini dapat mengurangi kualitas dari air tersebut. Lalu yang keempat ada kapasitas daya asimilasi dari badan air. Air itu sendiri baik mau di sungai, danau maupun laut itu memiliki kemampuan alami untuk melarutkan dan menyerap berbagai macam zat, baik itu zat padat, cair maupun gas. Nah, kapasitas daya asimilasi ini tuh ibarat kemampuan air untuk mencerna atau menetralkan berbagai macam polutan atau zat-zat atau bahan yang dapat mencemari lingkungan itu yang masuk ke dalamnya. Air juga seringkali dianggap sebagai sumber daya yang melimpah dan mudah diakses, sehingga banyak orang membuang sampah dan limbah ke dalamnya tanpa mempertimbangkan dampak ke depannya. Lalu yang kelima ada penggunaan air dapat dilakukan secara beruntun. Penggunaan air jadi secara beruntun ini dia berurutan dari hulu ke hilir suatu daerah aliran sungai. Nah, jadi air yang berasal dari hulu itu misalnya dari pegunungan itu kan akan mengalir melalui sungai dan digunakan oleh berbagai pihak sebelum akhirnya mencapai ke laut. Nah, setiap pengguna air itu sepanjang aliran itu tentu akan memanfaatkan air itu untuk berbagai keperluan mereka. Nah, dampaknya itu penggunaan air secara beruntun ini membutuhkan pengelolaan yang cermat untuk memastikan kualitas air itu tetap terjaga dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengguna-pengguna berikutnya. Lalu yang keenam ada penggunaan yang serbaguna atau multiple user. Jadi suatu waduk dapat menyimpan air secara serbaguna seperti untuk keperluan irigasi, PLTA, keperluan rumah tangga, pencegahan banjir, dan dapat juga sebagai tempat rekreasi misalnya. Lalu dampaknya terhadap alokasi ini tuh keberagaman penggunaan air ini tuh menciptakan persaingan dalam pemanfaatan air. Setiap sektor memiliki kepentingan yang berbeda-beda tentunya. Nah, jadi sulit untuk menentukan alokasi bagaimana yang adil agar semua sektor itu dapat menggunakan air tanpa merugikan sektor-sektor yang lainnya. Lalu yang ketujuh ada berbobot besar dan memakan tempat atau bulkiness. Karena air ini kan memiliki berat jenis yang tinggi dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk disimpan dan didistribusikan. Dampaknya itu sifat fisik air ini membuat biaya transportasi dan distribusi itu menjadi mahal. Karena air itu memiliki sifat yang berat dan memakan tempat serta nilai ekonomis yang langsung rendah, maka biaya untuk mengontrol dan membatasi akses terhadap air itu menjadi sangat tinggi. Hal ini juga yang menyebabkan sumber daya air itu seringkali dianggap sebagai sumber daya yang bebas atau terbuka yang dapat digunakan oleh siapa saja. Lalu yang terakhir ada yang kedelapan adalah nilai kultural yang melekat pada sumbernya. Maksudnya itu masih banyak di masyarakat ini, tentunya pada masyarakat pedesaan ya terutama. Nah, sumber daya air ini tuh seringkali dianggap sebagai anugerah Tuhan yang sangat berharga dan memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Nah, air itu bukan hanya sekedar kebutuhan fisik, tapi juga sebagai simbol kehidupan, kesuburan dan keberkahan.
Nilai-nilai kultural ini tuh telah tertanam dalam kehidupan masyarakat sejak turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Dampaknya itu apa ya? Jadi karena konsep nilai kultural ini yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Nah, dalam sistem pasar itu segala sesuatu yang memiliki nilai tukar maka dapat diperjualbelikan. Namun, jika masyarakat memandang sumber air sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat diperdagangkan, maka upaya untuk mengalokasikan air itu melalui mekanisme pasar itu akan menghadapi kendala. Dari beberapa pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya air dan tanah merupakan bagian dari sumber daya alam yang menjadi modal dasar pembangunan penting untuk kelangsungan hidup manusia, di mana pada dasarnya kaidah konservasi sumber daya air dan juga tanah itu sama dengan konservasi sumber daya alam yang lainnya, yaitu bagaimana kita sebagai manusia dalam menghemat penggunaan dan juga memperlakukan sumber daya alam tersebut bagaimana hukum alam itu sendiri. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye!